oknum kader PKS yang nggak bermoral dan nggak berakhlak. Woi MUI, ini apa akibat kebanyakan nonton konser Coldplay ya? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari oknum kader PKS yang nggak bermoral dan nggak berakhlak. Woi MUI, ini apa akibat kebanyakan nonton konser Coldplay ya? Ya kita tahu ya, beberapa hari ini viral sekali pemberitaan yang beredar tentang oknum anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera yang bernama Bukhari Yusuf. Dia ini dilaporkan oleh istri keduanya ke kepolisian dan juga ke MKD, Majelis Kehormatan Dewan dari DPR RI, karena telah melakukan tindak kekerasan. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, sekaligus kekerasan seksual. Wow. Nah, kalau saya telusuri, saya mencoba mencari tahu siapa sih Bukhari Yusuf ini. Dia ini adalah, saya mencoba cari di Wikipedia. Ini gelarnya adalah Kiai Haji Bukhari Yusuf LCMA. Seorang ulama, kemudian juga akademisi, dan juga politisi dari Partai Keadilan Sejahtera. Dan sekarang dia ini ada di Komisi 8 DPR RI yang membidangi agama dan sosial. Dan dia ada di Komisi Haji saat ini. Nah, kemudian dia dilaporkan oleh istrinya, istri keduanya yang masih berusia 30 tahun. Si Bukhari ini usianya 58 tahun. Dilaporkan melakukan tindak kekerasan KDRT, kemudian juga kekerasan seksual. KDRT-nya itu dia ini mencekek, kemudian menonjok, bahkan sempat menginjak ketika istrinya ini hamil sampai dengan pendarahan. Lalu banyak sekali yang dilaporkan. Kemudian tindak kekerasan seksual ini adalah kekerasan seksual yang tidak wajar, itu tidak disebutkan secara detail, tapi dilakukan sampai melakukan pendarahan. Saya kok kalau ngomongin ini jadi ngeri gitu ya. Ketika dia istrinya ini sampai pendarahan, dia tetap memaksakan melakukan hubungan seksual. Ini kelainan, ini orang psikopat kayaknya. Nah, kemudian dia ini dilaporkan oleh istrinya ke MKD, kemudian juga ke kepolisian. Ini sudah bulan November tahun lalu. Kemudian di bulan Januari 2023 ini, istrinya kemudian resmi melaporkan ini kepada LPSK. Kemudian sekarang sudah ada di bawah naungan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, selama 7 bulan ini, berbulan-bulan ini kok tidak ada progres, tidak ada kemudian perkembangan kasus ini. Kasus ini seperti seolah-olah mandek. Apakah karena dia ini seorang anggota dewan? Bisa jadi, bisa iya, bisa enggak. Tapi saya menduganya seperti itu. Nah, kemudian kasus ini baru viral belakangan ini, dan pada akhirnya sekarang kan kemarin ditangani oleh Kepolisian Resort, Polres. Nah, sekarang sudah dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Nah, ini yang kemudian menjadi titik terang. Kemudian kasus ini menjadi banyak diperbincangkan orang, karena selama 7 bulan memang tidak ada progres, tidak ada pergerakan yang berarti, belum ditetapkan tersangka, kemudian penyelidikan juga sepertinya mandek. Padahal menurut kuasa hukum dari korban ini, si istri keduanya ini, bukti permulaan ini sudah cukup dari bukti visum, kemudian rekam medis, ada bukti penunjang elektronik seperti CCTV, rekaman suara, chat, dan sebagainya. Ini sudah cukup. Sudah cukup melebihi alat bukti. 2 alat bukti sudah cukup. Tapi belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang kemudian menjadi viral dan diambil alih oleh Bareskrim Polri. Nah, ini yang kemudian membuat kita bertanya-tanya. Dia ini seorang anggota dewan. Kemudian dia ini adalah katanya ulama bergelar Kiai Haji. Kemudian dia ini adalah orang yang berpendidikan, bahkan lulusan luar negeri, ada di Pakistan dan di mana lagi saya lupa. Yang jelas dia ini gelarnya tinggi, magister. Kemudian dia ini dari partai PKS, yang partai yang selalu mengedepankan permasalahan agama, selalu bawa-bawa agama, tapi kelakuannya bisa seperti ini.
Nah, kalau misalkan kita melihat yang seperti ini, saya kok jadi teringat MUI, jadi teringat Mbah Anwar Abbas, Engkong Anwar Abbas, yang kemudian menyaksikan kedatangan Coldplay yang akan melakukan konser di Jakarta pada bulan November mendatang, katanya karena akan dapat merusak moral dan akhlak kaum muda Indonesia. Lalu yang seperti ini gimana, Kong? Itulah yang terjadi di MUI kita. Apalagi Bukhari Yusuf ini adalah katanya ulama. Ulama dia. Di biodatanya di Wikipedia yang saya telusuri ini dia adalah ulama, akademisi, dan juga seorang politisi. Nah, kemudian dia juga bergelar Kiai Haji. Apakah dia ini kemudian menjadi anggota MUI atau bukan? Saya tidak tahu. Yang jelas kalau misalkan dia embel-embel ulama, kenapa MUI kok tidak bersuara tentang masalah ini? Justru malah ngurusi konser. Konser Coldplay yang katanya akan merusak akhlak, merusak moral, sementara yang seperti ini didiamkan. MUI saya belum pernah mendengar, mungkin ada beberapa, tapi ketika ada terjadi seperti ini, berbicara frontal, mengutuk, kemudian ya istilahnya menganggap bahwa ini merusak moral dan akhlak, belum pernah. Diem. Padahal ini justru lebih banyak merusak moral. Apalagi yang dilakukan oleh Bukhari Yusuf ini, kekerasan KDRT atau juga kekerasan seksual kepada istri keduanya ini diketahui oleh istri pertama dan juga anaknya. Gimana coba seorang anak melihat kelakuan bapaknya menganiaya ibu istrinya ibu tirinya di depan dia? Bagaimana coba? Apa yang mental seperti apa yang akan tercipta kepada seorang anak ini? Bagaimana? Kemudian ini MUI tidak berkomentar sama sekali tentang kasus ini. Dan yang juga heran, ini kenapa baru viral sekarang? Ketika kasus ini dilaporkan sudah bulan November, kemudian bulan Desember tidak ada progres, bulan Januari dia lapor ke LPSK, baru sekarang di bulan Mei ini viral. Nah kemudian dia, si Bukhari Yusuf ini kan sekarang sudah mengundurkan diri dari keanggotaan di PKS. Nah, otomatis tidak bisa lagi menjadi anggota dewan dan PKS akan melakukan PAW. Nah, dari DPR RI sendiri dari MKD ini sudah tidak bisa lagi menelusuri ini atau menindaklanjuti ini karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri. Kan kalau sudah tidak menjadi anggota dewan lagi sudah bukan ranah dari MKD. Makanya sekarang difokuskan di ranah pidana, difokuskan di Mabes Polri, di Bareskrim. Ya semoga kita mendapatkan keadilan semuanya, korban juga mendapatkan keadilan. Semoga si Bukhari ini segera menjadi tersangka dan dihukum setimpal, dihukum seberat-beratnya. Karena sudah keterlaluan. Istrinya dianiaya, kemudian dipaksa melakukan hubungan seksual yang tidak wajar sampai mengalami luka, cedera, dan sebagainya. Bahkan banyak beredar di grup-grup WhatsApp, terutama di grup WhatsApp penulis Word, kemudian di media sosial, ini mengatakan bahwa yang dilakukan ini adalah hardcore, kemudian BDSM atau apa, saya nggak ngerti apa itu. Yang jelas tidak dijelaskan. Yang jelas ini adalah penyimpangan seksual sampai menimbulkan luka, sampai berdarah. Ini ngeri sekali kalau menurut saya. Nah sekali lagi, saya ingin mengkritisi MUI, Engkong Anwar Abbas terutama. Yang seperti ini dengan Coldplay, itu kira-kira lebih merusak moral dan akhlak yang mana, Mbak? Semoga Engkong Anwar Abbas ngelihat ini dan bisa menjawab. Gimana? Lebih merusak mana? Coldplay yang suka berkampanye atau mempromosikan LGBT melalui musik mungkin, melalui atribut yang dipakai, dengan anggota dewan yang embel-embel ulama, katanya juga akademisi, kemudian melakukan moral yang bejat seperti ini, kira-kira yang merusak yang mana, Kong? Coba dijawab, Kong. Saya yakin kita semuanya pasti sepakat bahwa anggota dewan, meskipun dia bukan anggota dewan, tapi kelakuan yang seperti ini justru yang lebih merusak moral, lebih merusak akhlak daripada grup band asal Inggris yang mempromosikan LGBT. Sekarang, apakah fungsi MUI ini lebih cenderung mengurusi hal-hal konser daripada ngurusi yang orang katanya ulama, tapi kelakuannya seperti ini? Ayolah, kita semuanya ini sekarang selalu berharap bahwa MUI ini adalah Majelis Ulama Indonesia yang lebih fokus, lebih konsen untuk mengurusi masalah
ulama-ulamanya sendiri. Dakwah yang menyimpang, kemudian dakwah yang teriak-teriak intoleran, kemudian mengusung khilafah, lalu dakwah-dakwah yang memprovokasi, kelakuan katanya oknum ulama, ustadz, guru ngaji, pemimpin pondok pesantren yang kelakuannya menyimpang seperti Bukhari Yusuf ini atau dulu bahkan Heri Wiryawan, Mas Beki dan lain sebagainya, itu yang lebih konsen harusnya MUI ke arah situ. Jangan ngurusin konser, apalagi sekarang lebih banyak ngurusin label halal. Meskipun label halal ini banyak sudah dialihkan ke Kementerian Agama, tapi kan MUI masih ada di sana sebagai lembaga yang memberikan fatwa ini halal atau tidak. Masih diberikan wewenang untuk itu. Jadi lebih ngurusin itu. Kemudian Anwar Abbas lebih banyak ngurusin konser, ngurusin hal-hal yang bukan kapasitasnya. Belum pernah sama sekali saya mendengar Anwar Abbas ini ngurusin yang seperti ini. Justru malah dulu terkesan, saya bilang terkesan sering membela katakanlah seperti pelaku terorisme. Itu yang terjadi. Nah, inilah mungkin yang membuat kita masyarakat, terutama saya juga sebagai ya masyarakat awam, khalayak pada umumnya ini mempertanyakan keberadaan MUI jika di posisi seperti ini kemana? Nggak ada sama sekali suaranya. Jadi mendingan kalau seperti ini ya mending dibubarin aja lah. Yang setuju MUI bubar, silakan like dan komen di bawah. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk pembubaran MUI. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.